Pak Bruder dan Pak Edi, juga anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat sore. Selamat sore. Berkah dalam. Yang pertama tentu saya mengucap syukur kepada Tuhan karena segala kebaikannya yang boleh saya alami hingga pada sore petang malam hari ini. Saya akan berbagi pengalaman, mungkin para Buddha sudah ada yang pernah mendengar cerita saya, tapi di sini ada para suster dari PK 9. Pengalaman panggilan dalam hidup saya mempunyai motivasi, mempunyai dasar dalam melakukan segala sesuatu itu dari kitab suci. Kalimatnya, hendaklah kamu murah hati. Murah hati yang saya upayakan setiap hari itu berdasarkan pengalaman hidup saya. Di anak-anak dan para suster, para Buddha, saya mengikuti panggilan menjadi Buddha RVC. Saya masuk Buddha itu sudah usia 36. Ini mentok ya. Malah bisa jadi sebenarnya usia 35 itu sudah mentok ya. Tapi setelah diperhatikan dari para Buddha, mungkin saya dirasa layak untuk mengikuti masa pendidikan Buddha. Kemurahan hati Allah itu saya alami sungguh, dan saya mengilustrasikan dengan bacaan yang ketika seorang Yesus mengumpamakan seorang tuan yang memanggil pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Saya lupa dari bacaan mana, tapi yang jelas orang itu memanggil beberapa orang untuk bekerja. Yang pertama dipanggil jam berapa? Jam 8 pagi gitu aja deh. Nah, sepakat kamu digaji sedinar sehari gitu, lalu bekerja. Yang kedua dipanggil jam 10, sama gajinya 1 dinar sehari. Yang ketiga dipanggil jam 12 ya, diupah 1 dinar sehari juga. Yang terakhir jam 5 sore masih ada yang dipanggil untuk bekerja di kebun anggurnya ya. Lalu setelah selesai pekerja itu dipanggil semua ya. Yang datang pertama kali jam 8 sudah senang ya. Wah, ini saya pasti dapat uang banyak nih ya, karena bekerjanya mulai dari pagi. Ternyata setelah semua kumpul, semua dibayar sama, 1 dinar sehari. Lalu yang datang awal itu protes, "Tuan, saya kan datang lebih awal, kok sama dengan gaji yang bekerja mulai dari jam 5 sore. Dia hanya bekerja 1 jam, saya sudah dari pagi kok upahnya sama." Tapi Tuan itu mengatakan, "Apakah saya salah? Kita sudah sepakat bahwa saya akan membayar kamu 1 dinar sehari." Lalu kalimat selanjutnya, "Atau iri hatikah engkau jika aku bermurah hati?" Nah, dari bacaan kitab suci itu ya saya, ya kalau bahasa Jawanya itu ya gatuk-gatuk mencocokkan jadi. Saya dipanggil masuk kongregasi Buddha RVC. Berarti saya profes itu usia 39 atau 40 lah ya. Nah, nanti saya cuma hidup di RVC berapa tahun lalu pensiun, bahasanya begitu ya. Saya hitung-hitung usia sampai SMA kurang lebih 18 tahun ya, kurang lebih. Saya bekerja sebelum masuk Buddha itu 18 tahun persis. Setelah SMA 96, saya lulus 96, lalu bekerja sampai 2014, persis 18 tahun.
2014 saya masuk postulat sampai sekarang. Nah, usia kerja, kalau itu hitungan usia kerja, kalau mendapat pensiun itu 18 tahun bekerja. Hitung saja kalau saya masuk jadi budak 39 tambah 18, pensiun saya bonus sudah begini. Syaratnya pas untuk pensiun. Ya. Murah hati Tuhan itu memanggil saya carry neng apa? Tapi apa? Upahnya sama. Kalau menggunakan kata yang lain, kebaikan Tuhan yang saya terima itu sama. Tuhan baik kepada semua yang terpanggil, entah dipanggilnya itu lulus dari SMA atau setelah sekian tahun bekerja baru dipanggil. Kebaikan Tuhan itu sama. Orang sah dimereki. Ya. Jadi kalau bahasanya kalau yang dipanggil awal malah loh iri ya, itu malah keliru ya toh. Jadi menyadari itu salah satu kisah panggilan saya. Maka saya selalu ingat betapa Allah Tuhanku itu murah hati. Kalau di sini tadi dalam bacaan siapakah Yesus bagimu, Tuhan Yesus yang murah hati kepada saya. Dan itu akan selalu saya ingat sebagai motivasi saya dalam menjalani hidup baptis. Yang kedua, para saudara juga dan anak-anak sekalian, saya itu mengupayakan selalu untuk menjadi pribadi yang dalam bahasa sehari-hari itu self love. Apa dia self love? Berarti ya cintai diri. Ya, yang pertama saya itu mengusahakan untuk menjadi pribadi yang bersyukur. Selalu yang sering dalam status saya itu antara gratitude dan bahagia itu sederhana. Selalu itu saya upayakan. Bukan masalah bahwa saya itu tidak pernah mengalami situasi yang tidak mudah, tidak. Tetapi sudah meyakini bahwa apa yang kamu pikirkan itu pula yang akan kamu nanti alami. Saya sungguh sangat menyadari kekuatan pikiran. Maka hal yang baik yang mungkin juga anak-anak bisa perjuangkan adalah sama-sama berpikir. Itu berpikirlah yang positif, berpikirlah yang baik. Nanti di awal pun niatilah yang baik. Apapun yang terjadi, berusaha selalu mensyukuri. Jadi nanti itu akan coba nanti perhatikan apa yang kamu pikirkan itu pula yang akan datang kepadamu. Kalau di dunia ini peristiwa-peristiwa itu disebut atau dinamakan peristiwa yang kebetulan, tetapi Buddha akhirnya meyakini bahwa apapun peristiwa yang saya alami itu adalah bagian dari Tuhan terlibat dalam hidup saya. Tidak ada peristiwa kebetulan. Tapi tekniknya adalah berpikirlah selalu yang baik, yang positif. Maka yang pertama adalah mensyukuri apa yang kita alami. Mencintai diri itu mensyukuri yang pertama. Mensyukuri bahwa Buddha perutnya gendut, disyukuri. Dan kalau di sekolah buat mainan yang laku gitu ya, Buddha ke gemot, enggak apa-apa. Ini bagian dari saya mensyukuri hidup saya. Nah, yang kedua yang kemarin sempat saya sampaikan kepada anak-anak adalah lakukanlah apa yang kamu cintai. Betul? Buddha contohnya, Buddha tiap hari mesti tidur siang. Nah, itu yang saya sukai. Mencintai diri, ya, bukan bermaksud egois ya teman-teman ya. Tetapi sadarilah, setiap pribadi itu datang dan pergi. Coba, teman SD dulu dekat, sekarang pergi. Teman SMP mungkin dulu dekat, sekarang pergi. Termasuk siapa? Termasuk orang-orang yang dekat dengan kita. Semuanya akan datang dan pergi. Tapi yang selalu bersama dengan saya ya saya sendiri. Maka saya akan selalu mensyukuri, selalu membahagiakan diri sendiri dengan melakukan apa yang saya cintai setiap hari.
Ya selanjutnya selain itu coba lihat tiap hari itu juga melakukan yang saya cintai. Apa yang saya cintai di sekolah ketika nyiramin bunga, resik-resik, mesti ya. Lalu tiap hari saya melakukan itu karena wujud itu tadi. Self love, mencintai diri. Lakukan apa yang kamu cintai. Kalau kalimatnya Bunda Teresa, lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Dibalik, tapi maknanya juga sama. Cintai apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu cintai. Tiap hari apa yang kamu cintai lakukan. Wujud penghargaan bagi diri sendiri. Karena sekali lagi sudah meyakini tiap orang bisa datang dan pergi. Kalau bukan lagi jangan dimaknai self love itu egois, bukan, tidak. Tapi menghargai diri. Termasuk ya banyak hal ya. Teman-teman kalau minggu pagi olahraga jalan itu termasuk mencintai diri supaya badannya sehat. Bersyukur, mencintai diri, melakukan apa yang dicintai, kalau berpikir positif setiap saat. Sekali lagi bukan berarti panggilan Buddha yang saat ini Buddha perjuangkan semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tetapi Buddha meyakini bahwa ketika kita selalu berpikir hal yang baik, itu menjadi magnet dalam hidup saya, sehingga yang datang itu juga pasti yang baik-baik. Dan selanjutnya upaya Buddha untuk self love, mencintai diri itu ya dengan selalu mengikatkan diri kepada Dia yang memanggil saya. Ada seorang Buddha magister saya, pemimpin saya dulu ketika Buddha novis, ada satu kalimat yang juga menjadi dasar dalam hidup saya. Jadi Buddha itu yang penting, yang utama adalah kamu menjadi pribadi yang butuh Allah. Apalagi Buddha juga dipanggil sudah tidak muda lagi, gitu. Dari kemampuan, kecerdasan, kepintaran, mungkin ya orang pinter-pinter banget, gitu. Tidak pinter-pinter banget, tidak cerdas banget. Tetapi dengan menjadi pribadi yang butuh Allah, itu berarti tidak hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi melibatkan Tuhan di dalam perjuangan hidup kita. Penting bagi saya ini teman-teman, karena sadar Tuhan memanggil saya bukan karena saya mampu, tetapi karena saya lemah, karena saya berdosa. Maka itu pula yang saya perjuangkan setiap hari. Pagi bangun, doa bersama. Kalaupun kebetulan saudara saya misalnya sedang sakit, misalnya sedang kebetulan bangunnya siang, ya saya berdoa sendiri. Karena bukan karena apa-apa ya, karena saya sadar aku ini pribadi yang butuh Allah. Orang mampu dengan kemampuan sendiri, butuh suatu tenaga atau suatu kekuatan yang lain yang dengan caranya akan menopang hidup saya. Di sini misal harian tidak ada, maka saya yang penting sarapan sambil mendengarkan misa, sambil mendengarkan misa. Paling tidak mendengarkan kitab suci, ya, Injil. Karena nanti di sekolah ketika pagi juga ada bacaan. Paling tidak kalau ada yang keliru itu tahu, ini bacaannya gitu iki. Ini kalau sarapan tuh teman-teman putri, anak-anak putri yang terkadang ngambil makan pagi itu mesti lihat saya sarapan sambil nyetel HP, rumah misa. Sederhana tapi bagian dari saya untuk terus mengikatkan diri dengan pribadi tadi, pribadi Allah tadi, dengan cara yang
bisa saya upayakan. Termasuk nanti ketika sore dan doa pribadi. Di para suster, bunda dan anak-anak sekalian, beberapa hal yang saya perjuangkan dalam hidup saya supaya hidup saya itu semakin hari semakin, yang pertama tadi yang disampaikan, bahagia, gembira, dan akhirnya setelah saya mengalami bahagia gembira, saya bisa membahagiakan sesama saya. Saya akan mengatakan nonsen ketika kamu mengatakan yang penting kamu bahagia dulu, apalagi yang punya pacar, sebenarnya gue seneng sih aku kayaknya Allah bel, ya toh? Kamu harus bahagia dulu sebelum kamu membahagiakan pacarmu, ya, bahagia dulu. Nggak mungkin membahagiakan dulu, pura-pura gitu. Kamu bahagia, maka kebahagiaanmu secara tidak langsung akan memancar, entah dalam pelayananmu, entah ke lingkungan. Kamu harus bahagia. Penting. Bahagia sekali lagi bukan melakukan hal-hal yang tidak baik. Aku seneng iki kok. Tapi ya tetap hal yang baik dan positif. Lakukan. Begitu saja apa yang bisa saya sampaikan pada para saudara dan anak-anak sekalian. Semoga kehadiran saya entah di rumah, di asrama, mungkin juga di sekolah membawa kebahagiaan sukacita. Ya, anak-anak senang dengan kehadiran saya. Vicky, bahagia dengan kehadiran Buddha, Vicky? Oh iya, senyumnya manis saya kakaknya. Ya, begitu saja. Terima kasih Buddha Paul sudah mempersiapkan doa pada sore hari ini, juga atas bunganya di pagi. Kalau itu saya ke meja makan ada bunga krisan gitu ya. Nah, bunga krisan. Di sini itu nggak ada. Saya juga agak terharu tadi. Beneran di sini bunga krisan itu nggak ada. Ya. Ini ada nggak kok dapat dari mana? Ya? Karena saya melihatnya begini, ya. Saya melihatnya begini. Ketika ada pemakaman, tidak ada. Makanya ini Pak ya, itu ya. Jadi saya prihatin, ya. Dalam arti gini loh, kebiasaan saya di sana bunga kan banyak ya, sudah malam, bisa macam-macam. Di sini sosok ini ngelasan. Yang makam kayak berbunga bugenvil, bunga soko, di kebiok-kebiok itu fakta ya. Ini nanti kalau memang ada kayak gitu, Buddha Teguh bisa memisahkan alangkah baiknya. Karena nggak ada. Jadi yang lihat bunga kisah itu kaget, ternyata juga loh gitu ya. Itu terkadang ya ini spontan ya, ini orang yang membantu ya gini di awal keluarga yang meninggal bapaknya Mas Andri itu saya kebakar biar bang itu begini. Bayangnya aku sampai, aduh aku bangku ya begini gitu ya. Siawi ya, karena sering melihat penyekar kembangnya banyak begitu. Jadi ini fakta itu, fakta yang saya lihat. Jadi bukan ngadan sederhana, tapi bagi saya persembahan bunga hari ini ya itu bagian dari mungkin kerinduan tadi. Berpikir itu dilalah oleh Buddha Paul itu dengan sederhana menyiapkan rangkaian bunga yang selama ini tidak saya lihat di sini. Pasang di Rauno, begitu saja. Sekali terima kasih juga Buddha Teguh yang menjadi Piko di sini dengan segala keteladanannya. Saya banyak belajar, juga para suster, anak-anak aspi aspa. Saya sadar dengan segala kelemahan saya, tentu di sana sini juga banyak hal yang mungkin membuat luka di hati. Ya mas kita ya. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah atas doanya, dan masih mohon doanya supaya di hari-hari ke depan saya bisa mengemban perutusan entah di sekolah, di asrama atau dimanapun saya diutus, menjadi Buddha yang semakin bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Terima kasih, berkah dalam.
Baik, terima kasih Saudara Andri yang sudah bantu.